Halo guys, jadi kali ini kita akan bahas implementasi teori uses and gratification dan agenda settings pada media massa di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita bahas, kita kenalan dulu yuk sama komunikasi massa. Jadi, apa sih sebenarnya komunikasi massa itu? Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi di mana pesannya disampaikan melalui media massa kepada banyak orang. Seiring dengan berkembangnya teknologi, komunikator massa atau media massa menggunakan peralatan yang semakin canggih sehingga pesan dapat diterima khalayak massa secara luas dan cepat. Seorang profesor komunikasi massa, Dennis McQuail, mengemukakan beberapa peranan media massa. Peranan yang pertama yakni jendela pengalaman. Jadi, media massa itu bisa meluaskan pandangan kita sehingga kita bisa memahami sekitar kita dengan netral. Selain itu, media massa juga merupakan cermin yang menggambarkan citra masyarakat. Selain sebagai pembawa informasi, media massa juga menjadi juru bahasa untuk informasi-informasi yang kurang jelas yang beredar di masyarakat. Pesan yang disebarluaskan oleh media massa akan menghubungkannya dengan komunikan. Hal ini dapat menghasilkan feedback dari berbagai macam audiens. Informasi yang disiarkan oleh media massa dapat berupa instruksi ataupun bimbingan. Kemudian, audiens pada media massa dapat mengikutinya karena media massa dianggap sebagai pemberi informasi yang valid. Sebuah media massa memiliki gatekeeper yang berfungsi untuk memilah dan menyaring informasi-informasi yang layak diberitakan atau disebarluaskan kepada audiens mereka. Selain peranan-peranan sebelumnya, media massa juga dapat menjadi tirai yang menutup kebenaran demi tujuan propaganda atau pelarian sebuah kenyataan. Jadi, secara umum, peran komunikasi massa dalam sistem sosial itu bisa berperan sebagai penyebar informasi, kontrol masyarakat yang konstruktif, dan juga tempat untuk menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat. Setelah kita mengenal dan mengetahui apa media massa dan komunikasi massa itu, yuk kita bahas bagaimana sih praktik media massa di Indonesia saat ini. Kita akan membahas fenomena-fenomena saat ini yang dapat dikaitkan dengan teori uses and gratification dan teori agenda settings. Keberadaan media massa di Indonesia seharusnya mengadopsi sistem pemerintahan Indonesia yakni demokrasi, sehingga masyarakat dapat membuka medianya sendiri. Namun, faktanya, kepemilikan media massa di Indonesia, baik secara online maupun konvensional, didominasi oleh ke-8 konglomerat media massa yang kini menaungi dan mengakuisisi beberapa media yang lebih kecil di bawahnya, seperti Media Indonesia Group, Emtek Group, Transcorp, Jawa Pos, dan lainnya. Konglomerasi media bukan hanya bertujuan untuk memberikan informasi yang valid ke masyarakat, tetapi ada agenda lain yang turut diatur demi mengais keuntungan yang lebih besar. Untuk beradaptasi dengan perkembangan internet yang semakin cepat dan masif, para konglomerat media tidak mau ketinggalan sehingga mereka turut terjun di ranah digital. Hal ini menyebabkan perebutan kue iklan yang semakin panas. Saat ini, keberadaan audiens media pada era digital lebih dipandang dari segi kuantitasnya, yaitu dari seberapa reach dan traffic yang dihasilkan. Data reach dan traffic yang dihasilkan dapat ditawarkan kepada pengiklan agar para pengiklan yakin untuk mengiklankan produknya di website mereka. Maka dari itu, semakin tinggi traffic, maka semakin tinggi juga harga space iklan yang ditawarkan oleh media. Dalam teori uses and gratifications, audiens diasumsikan secara aktif memiliki wewenang dan otoritas terhadap media yang dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. Maka dari itu, media berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan audiens dengan menyediakan beragam topik di websitenya. Dari olahraga sampai pariwisata, semua ada. Tetapi karena hanya mengincar klik, pemberitaan di media massa kini mengalami penurunan kualitas. Contohnya, ada berita yang berisi tentang firasat buruk anak indigo tentang kecelakaan pesawat. Padahal anak indigo bukanlah sumber yang valid untuk mengetahui tentang informasi kecelakaan pesawat. Lalu masih ingatkah dengan Barara, si pawang hujan MotoGP Mandalika yang baru saja diadakan? Pemberitaan tentang dirinya menjadi sangat viral.
Dan kembali lagi ke asumsi teori uses and gratification, di mana audiens dianggap memiliki wewenangnya sendiri untuk memilih media yang bisa digunakan untuk memuaskan kebutuhannya. Maka dari itu, media pun berlomba-lomba mencukupi keingintahuan audiens tentang Barara dengan membuat banyak berita tentangnya, mulai dari atraksinya saat menangkal hujan, kehidupan pribadinya, tanggapan dari BMKG, tanggapan dari ulama, dan masih banyak lagi pemberitaan tentang Barara. Tak dipungkiri, berbagai macam pemberitaan tentang dirinya turut memviralkan gelaran MotoGP Mandalika. Banyak opini dari masyarakat yang berupa pro dan kontra tentang aksi Barara. Dalam teori agenda settings, teori ini berasumsi bahwa media itu bisa mempengaruhi agenda publik. Media bisa mengarahkan opini publik dengan mengatur apa yang harus kita lihat dan apa yang tidak perlu kita lihat. Media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi informasi yang akan diberitakan ke publik dan menggiring opini publik untuk membicarakan informasi tersebut secara masif. Pemberitaan tentang aksi Barara di Mandalika tidak hanya diberitakan oleh media lokal, tetapi diberitakan juga oleh media internasional. Dalam contoh ini, media berhasil untuk menggiring publik untuk fokus ke Barara dan MotoGP Mandalika. Masyarakat lokal dan internasional menjadi lebih memperhatikan MotoGP Mandalika dan menjadi ingin tahu tentang budaya pawang hujan di Indonesia. Inilah kekuatan agenda setting di media massa. Kita bisa hanya difokuskan dalam satu isu dan tergiring untuk memberikan opini terhadapnya. Sekian pemaparan kami tentang teori uses and gratification dan agenda setting. Thank you for watching and see you next time.